Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maida dengan NPM 20040022 dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan jurusan Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membuat video untuk tugas manajemen pendidikan dari room 5 dengan teman-teman saya, yaitu Penny Arta Melinda, Eva Juliani, Gita Amelia, Sinta Adelia Pahreji, dan Windy Febrianti. Di sini saya akan memulai videonya. Baiklah, pertama kali saya akan menjelaskan sedikit tentang kebandalan anak. Kedua, faktor tentang kebandalan anak. Ketiga, cara mengatasi kebandalan pada anak. Maraknya kenakalan remaja terhadap guru tidak sekedar menimbulkan keprihatinan, namun juga menjadi PR bagi dunia pendidikan yang membutuhkan solusi tepat. Sebab kenakalan remaja terhadap guru, seperti yang dalam beberapa waktu terakhir sempat mewarnai pemberitaan di media massa. Adapun gejala-gejala yang dapat memperlihatkan hal-hal yang mengarah kepada kenakalan anak. 1. Anak-anak yang tidak disukai oleh teman-temannya sehingga anak tersebut menyendiri. Mungkin mereka pilih-pilih teman, jadi anak itu menyendiri, terus masuklah jiwa emosinya, bisa juga jadi bandal. Ataupun dia bandal, suka menggarain temannya, mencagili, jadi teman tersebut tidak mau berteman sama anak bandal tersebut. Yang kedua, anak-anak yang sering menghindar dari tanggung jawab di rumah ataupun di sekolah. Misalnya dia dalam kebersihan sekolah, dia tidak mau membersihkan. Pas jadwalnya, dia tidak mau membersihkan. Di situ teman-temannya mungkin merasa kesal, jadi tidak ingin berteman sama dia karena dia bandal, nggak mau mengikuti peraturan. Yang ketiga, anak-anak yang sering mengeluh dalam arti bahwa mereka mengalami masalah yang oleh dia sendiri tidak sanggup mencari permasalahannya. Yang keempat, anak-anak yang mengalami fobia dan gelisah dalam melewati batas yang berbeda dengan ketakutan anak-anak normal. Yang kelima, anak-anak yang suka berbohong. 6. Anak-anak yang suka menyakiti atau mengganggu teman-temannya di sekolah atau di rumah. Yang ketujuh, anak-anak yang menyangka bahwa semua guru mereka bersikap tidak adil kepada mereka. Misalnya itu membanding-bandingkan antara si A dengan si B. Di sini saya akan membacakan beberapa faktor tentang kenakalan anak. Yang pertama, kesehatan fisik ibu dan anak. Paparan alkohol semasa ibu hamil ternyata bisa mengakibatkan cacat intelektual pada anak, defisit dalam pembelajaran, perkembangan motorik, dan lainnya. Penelitian ini juga menyebutkan kalau perilaku merokok berat sang ibu berkolerasi terhadap perilaku anaknya. Karena dalam kandungan mungkin saja ibunya terlalu banyak mengonsumsi alkohol, bisa menyebabkan cacat pada anak setelah lahir. Yang kedua, kurangnya perhatian. Anak kurang mendapat perhatian, tuntutan pendirian, dan juga kasih sayang dari orang tua. Ini terjadi terutama karena kurangnya bimbingan ayah. Jadi kita bisa lihat kurangnya kasih sayang kepada anak dari orang tua. Karena mungkin orang tuanya yang satu, ibunya kerja, bapaknya juga kerja, jadi si anak kurangnya perhatian dan tuntutan untuk belajar. Yang ketiga, kurangnya pembinaan moral dan agama. Pembinaan moral dan agama penting banget diberikan kepada anak sesuai dengan umurnya. Orang tua pun harus membina moral dan agama anaknya. Kenapa? Karena dalam moral kita diberikan pelajaran untuk disiplin, saling tolong-menolong, membantu sesama keluarga atau masyarakat. Dan dalam agama pun kita harus beribadah, tidak membedakan suku-suku atau agama lainnya. Yang keempat adalah pengaruh lingkungan sekitar. Lingkungan adalah faktor dan penyebab kenakalan remaja yang paling signifikan pada watak dan perilakunya. Saat dia tumbuh di lingkungan yang buruk, maka perilakunya akan mengikutinya, dan juga sebaliknya. Di sini juga peran orang tua sangat diperlukan karena apa? Saat bermain dengan lingkungannya kita lihat apakah lingkungannya itu membawa dampak yang baik atau dampak yang buruk. Yang kelima adalah sekolah.
Meski jadi tempat belajar, sekolah malah jadi penyebab kenakalan remaja saat lingkungan sedang tidak ada pengawasan guru. Misalnya di saat jam kosong, dia bebas pergi kemana saja, ataupun saat jam pelajaran dia permisi kepada guru untuk ke WC, untuk merokok, atau sebagainya. Baiklah, ini beberapa cara mengatasi kenakalan pada anak. Yang pertama, sikap lemah lembut terhadap siswa yang bandel. Jika menemukan anak bandel di sekolah yang melakukan kesalahan, jangan keluarkan kata-kata kasar dan memarahinya. Cobalah Anda menenangkan diri Anda terlebih dahulu, kemudian ajak si anak tersebut berbicara bersama dengan bahasa yang lemah lembut. Karena apa? Kalau kita keluarkan bahasa kita yang kasar atau memarahinya, mungkin dia akan mengulanginya lagi. Yang kedua, bersikap tenang terhadap murid yang bandel. Pasti di setiap saat mengajar, di kelas ada saja siswa yang bandel sehingga membuat suasana kelas menjadi gaduh. Yang tadinya suasana kelas tenang, tiba-tiba langsung berubah menjadi berisik. Mau menerangkan pun, di kelas juga tidak dengar. Yang ketiga, memberikan pujian dan fokus pada perilaku baik siswa yang bandel. Seorang guru kadang cuma mempedulikan siswa yang tidak bandel dan siswa yang tidak nakal. Sedangkan siswa yang bandel biasanya guru hanya fokus pada keburukannya, sehingga dia akan lupa hal positif yang pernah dilakukan. Yang keempat, libatkan ke orang tua siswa. Guru merupakan orang tua kedua siswa di sekolah. Seorang guru memiliki tanggung jawab yang besar untuk membantu menghilangkan kebandelan yang terjadi di kalangan siswa. Harus Anda pahami bahwa kenakalan yang terjadi di kalangan peserta didik tidak selalu bisa diselesaikan secara sepihak. Maksudnya, selain guru, maka orang tua siswa harus ikut dilibatkan, guna untuk membantu menasehati kebandelan terhadap anaknya tersebut. Yang kelima, memberikan kata-kata yang bisa diterima oleh anak yang bandel. Salah satu hal yang sering dilakukan oleh guru pada saat menghadapi siswa yang bandel ialah dengan memberikan peringatan terhadap murid mengenai sikap murid yang kurang diterima. Di sini guru pun tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang berbau negatif dan kasar. Cobalah untuk memberikan arahan atau nasihat yang lebih positif. Dari penyebab tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa remaja yang nakal disebabkan oleh kurangnya kasih sayang dan minimnya pendidikan. Perlunya guru sebagai pendamping dan pemberi kasih sayang serta memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan remaja agar mengurangi kebiasaan buruk tersebut.